Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Kelmas Kosu. NIM saya 2023 34063. Di sini saya akan membuat video materi terkait mata kuliah belajar dan pembelajaran. Simak video saya dengan baik. Terima kasih. Teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku melalui proses pengamatan atau observasi. Albert Bandura sangat terkenal dengan teori pembelajaran sosial. Salah satu konsep dalam aliran behaviorisme yang menekankan pada komponen kognitif dan pikiran, pemahaman dan evaluasi. Eksperimen yang sangat terkenal adalah eksperimen Boboldol yang menunjukkan anak-anak meniru seperti perilaku agresif dari orang dewasa di sekitarnya. Konsep inti teori pembelajaran sosial seperti yang Anda lihat, pembelajaran observasional bahkan tidak selalu mengharuskan kita untuk mengamati orang lain saat melakukan suatu aktivitas. Mendengarkan instruksi lisan seperti mendengarkan loncat dapat menghasilkan pembelajaran. Kita juga dapat belajar dengan membaca, mendengar, atau menonton tindakan karakter dalam buku dan film. Orang bisa belajar melalui observasi. Salah satu eksperimen paling terkenal dalam sejarah psikologi melibatkan boneka bernama Bobo. Bandura mengidentifikasi 3 model dasar pembelajaran observasional. Yang pertama, model pengajaran verbal. Model pengajaran verbal melibatkan deskripsi dan menjelaskan suatu perilaku. Yang kedua, model hidup. Model hidup melibatkan individu sesungguhnya yang memperagakan atau menerapkan suatu perilaku. Yang ketiga, model simbolik. Model simbolik melibatkan karakter nyata atau fiksi yang menempelkan perilaku dalam buku, film, program televisi, atau media daring. Kondisi mental penting untuk pembelajaran. Bandura mencatat bahwa penguatan eksternal dan lingkungan bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi pembelajaran dan perilaku. Ia juga menyadari bahwa penguatan tidak selalu datang dari sumber luar. Keadaan mental dan motivasi seseorang memainkan peran penting dalam menentukan apakah suatu perilaku dipelajari atau tidak. Belajar belum tentu membawa perubahan. Jadi bagaimana kita menentukan kapan sesuatu telah dipelajari? Dalam banyak kasus, pembelajaran dapat langsung terlihat saat perilaku baru ditunjukkan. Misalnya, saat Anda mengajari anak mengendarai sepeda, Anda dapat dengan cepat menentukan apakah pembelajaran telah terjadi dengan meminta anak mengendarai sepedanya tanpa bantuan. Fase dan faktor kunci keberhasilan pembelajaran sosial. Langkah-langkah berikut terlibat dalam proses pembelajaran dan pemodelan observasional proses penelitian. Pertama, fase dan faktor perhatian. Pada fase ini, peserta didik akan memperhatikan model atau sesuatu yang mereka observasi. Perhatian. Untuk belajar, Anda perlu memperhatikan apapun yang mengalihkan perhatian Anda akan berdampak negatif pada pembelajaran observasional. Yang kedua, fase dan faktor resitasi. Fase resitasi ini merupakan fase di mana peserta didik harus mampu mengingat hal-hal yang sudah mereka amati. Resitensi, kemampuan untuk menyimpan informasi juga merupakan bagian penting dari proses pembelajaran. Yang ketiga, fase dan faktor reproduksi. Pada fase reproduksi ini terjadi umpan balik yang nantinya bisa mengerahkan peserta didik pada perilaku yang diinginkan. Reproduksi. Setelah Anda memperhatikan model dan mengingatkan informasinya, sekarang saatnya untuk benar-benar melakukan perilaku yang Anda amati.
4. Fase dan motivasi. Fase motivasi merupakan fase terakhir yang menandai keberhasilan teori pembelajaran sosial. Pada fase ini peserta didik akan menaruh hal-hal kesesakan dan pengamatan yang mereka lakukan. Motivasi terakhir, agar pembelajaran rasional berhasil, Anda harus termotivasi untuk meniru perilaku yang telah dicontohkan. Implementasi teori pembelajaran sosial Albert Bandura dalam proses belajar mengajar. Selain mempengaruhi psikologi lain, teori pembelajaran sosial Bandura memiliki implikasi penting dalam bidang pendidikan. Saat ini, baik guru maupun orang tua menyadari betapa pentingnya untuk menjadi contoh perilaku yang tepat. Serta kelas lainnya seperti mendorong anak-anak dan membangun diri juga bergerak pada teori pembelajaran sosial. Beberapa cara di mana teori pembelajaran sosial Albert Bandura dapat diterapkan dalam proses belajar mengajar antara lain. Yang pertama, mengaitkan pembelajaran dengan pengamatan dan kehidupan siswa. Yang kedua, menggunakan alat bantuan seperti peta konsep, gambar, bagan, dan media pembelajaran visual lainnya. Yang ketiga, mengaitkan pesan-pesan pembelajaran dengan topik-topik yang sudah dipelajari. Yang keempat, menggunakan musik. Yang kelima, menciptakan suasana yang santai. Yang keenam, teknik menyajikan materi yang bervariasi. Yang ketujuh, kurangnya materi yang tidak relevan. Yang kedelapan, pembelajaran memberikan ruang bagi proses mental, emosional, dan fisik untuk berlangsung. Contoh kegiatan mental meliputi identifikasi, perbandingan, dan analisis. Yang pertama, contoh kegiatan emosional meliputi introspeksi yang sikap positif terhadap pembelajaran, motivasi, dan kegembiraan. Yang kedua, contoh kegiatan fisik termasuk mengerahkan tubuh seperti kaki atau tangan untuk melakukan keterampilan tertentu. Metode yang dapat digunakan antara lain: yang pertama, mengajukan pertanyaan selama proses pembelajaran. Yang kedua, melakukan latihan dan setiap akhir pembelajaran. Yang ketiga, melakukan eksperimen dan pembentukan tesis. Yang keempat, membentuk kelompok-kelompok penelitian. Yang kelima, melakukan pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Kesimpulan, belajar akan sangat melelahkan, belum lagi berbahaya jika orang harus bergantung hanya pada dampak tindakan mereka sendiri untuk memberitahu mereka apa yang harus dilakukan. Tentunya sebagian besar perilaku manusia dipelajari profesional melalui pemodelan dan mengamati orang lain. Seseorang membentuk ide tentang bagaimana perilaku baru dilakukan, dan pada kesempatan berikutnya informasi berkode ini berfungsi sebagai panduan untuk bertindak. Demikian materi singkat yang saya bawakan. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.